Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu obat antibiotik ya teman-teman, yaitu Clindamycin HCl kapsul 300 mg. Jadi teman-teman, obat Clindamycin HCl kapsul 300 mg seperti pada video kali ini merupakan suatu golongan antibiotik ya teman-teman. Jadi obat ini merupakan golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri anaerob ya teman-teman, atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Jadi obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 50S secara reversibel, sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida, perakitan ribosom, dan proses translasi ya teman-teman. Jadi obat ini juga digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh organisme Streptococcus pneumococcus dan Staphylococcus ya teman-teman, yang berada di saluran pernapasan. Obat ini juga bisa digunakan untuk infeksi-infeksi anaerob pada kulit, contohnya pada infeksi kulit karena diabetes mellitus. Bisa juga untuk abses ya teman-teman, atau nanah pada jaringan lunak atau pada paru, kemudian emfisema, kemudian infeksi intraabdominal yang kebanyakan adalah infeksi anaerob ya teman-teman. Jadi satu papan berisi 10 tablet seperti ini, dia berbentuk kapsul ya teman-teman. Obat ini biasanya digunakan setelah makan dengan dosis pada orang dewasa yaitu 3 kali 300 mg ya teman-teman, atau 3 kali sehari. Bisa juga dalam rentang 150 mg sampai 300 mg tiap 6 jam ya teman-teman. Jika infeksinya sangat berat, absesnya berat, maka 300 sampai 450 mg setiap 6 jam. Untuk anak-anak digunakan dengan dosis 3 sampai 6 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam. Obat ini harus dikonsumsi minimal 10 hari ya teman-teman. Penggunaan antibiotik biasanya harus jangka waktu 10 hari atau 5 hari, atas 5 hari pada beberapa jenis antibiotik yang lain. Karena meskipun sudah sembuh, tetap digunakan antibiotiknya supaya tidak terjadi resistensi ya teman-teman, atau kekebalan terhadap antibiotik. Jadi di sini ada informasi mengenai harga eceran tertinggi yaitu 11.546. Kemudian di sini juga ada tahun pembuatan Oktober 2021, expirednya Oktober 2024 ya teman-teman. Obat ini harus dengan resep dokter, non medical prescription only. Di sini ada nomor registrasi ya teman-teman. Di sini ada industri yang memproduksi obat ini. Obat ini aman ya teman-teman, digunakan untuk ibu hamil, tidak masalah. Kategorinya adalah kategori B. Juga pada ibu menyusui tergolong aman ya teman-teman. Obat ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang hipersensitif atau alergi terhadap clindamycin atau golongan lincomycin ya teman-teman. Jadi ini merupakan obat antibiotik ya teman-teman. Antibiotik atau obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan infeksi jamur atau infeksi virus atau infeksi golongan yang lain. Tetapi obat ini merupakan antibiotik, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri ya teman-teman. Obat ini cukup mudah didapatkan di apotik-apotik. Jika teman-teman menggunakan BPJS, juga ditanggung oleh BPJS ya teman-teman. Hindari dari jangkauan anak-anak, simpan pada tempat yang aman, pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jika teman-teman dianjurkan dokter untuk menggunakan obat ini, maka gunakanlah sebaik mungkin, tidak bolong-bolong ya teman-teman. Harus digunakan berturut-turut 10 hari minimal, karena obat ini
akan mudah resistensi jika tidak digunakan secara teratur. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang obat clindamycin HCl yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri anaerob, juga infeksi berat akibat Streptococcus pneumococcus atau Staphylococcus, pada berbagai macam infeksi paru, abses, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini, serta jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat.